specific fit menggunakan opsi menentukan jenis batas seperti yang diberikan di bawah ini. Zona berbeda yang harus dibuat kemudian ditentukan menggunakan icon perintah zona dan tipe batas tertentu. Tepi kiri vertikal dipilih. Nama dan kondisi batas yang diberikan masing-masing sebagai inlet dan pressure inlet. Tetapi paling kanan vertikal dipilih nama dan kondisi batas yang diberikan masing-masing sebagai outlet dan pressure outlet. Tetapi yang tersisa dipilih nama dan kondisi batasnya masing-masing diberikan sebagai tembok dan tembok adiabatik. Sekarang file tersebut disimpan menggunakan nama file yang nama filenya mesh, kemudian diekspor untuk digunakan perangkat lunak yang lancar. Next, manifold buang yang telah dimodel tadi disatukan kemudian perangkat lunak Gambit. Berbagai parameter seperti tekanan, suhu, kecepatan akan diatur secara fisik menggunakan alat pengukur model fisik yang dirancang menggunakan paket CAD dan model digabungkan menggunakan perangkat lunak Gambit. Studi ini menunjukkan bahwa tekanan puncak pada saluran eksos manifold dan bagaimana mengurangi efek ini dengan menerapkan material baru dan perubahan desain. Saudari, dikembalikan lagi kepada Fahri. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya kembalikan lagi kepada Pak Damora. Ya, oke. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dari kelompok yang lainnya. Bisa memulai karena ada beberapa tadi ada 16 mahasiswa ya kalau dari daftar absensi ada 16, kalau dibagi 2 8, berarti ada 8 minus 1 berarti ada 7 kelompok yang bisa memberikan pertanyaan dari presentasi yang diberikan oleh kelompok awal, kelompok pertama dari presentasinya. Jadi ada 7 pertanyaan, bisa dimulai untuk memulai memberikan pertanyaan di kelompok ini. Bisa dimulai untuk mengaktifkan mic-nya atau menuliskan di kolom chat.
Untuk pertanyaannya Hilal, itu kan yang ini jadi alatnya Lal yang ditanya cara kerjanya. Nah, untuk alatnya ini cara kerjanya biasanya buat ngukur diameter tadi tuh si batangnya. Diameter luar sama diameter dalam, dan ini biasanya di ketebalan pada pipa tersebut Lal, untuk buat ngukur itu Lal, si kaliper digital ini. Gimana Lal? Cukup jelas nggak Lal? Thank you, Pik. Oh ya Lal. Izin menjawab pertanyaannya Sekar, mengapa menggunakan rekayasa terbalik? Dikarenakan untuk mengidentifikasi komponen perangkat dan menghubungkan timbal baliknya si perangkat. Habis itu memalsukan perangkat yang kita buat pada platform yang berbeda atau tingkat abstrak yang berbeda. Habis itu yang ketiga membuat perangkat lunak yang presisi sama gitu, Kar. Ada yang kurang jelas nggak, Kar? Atau masih kurang memuaskan jawabannya, Kar? Izin menjawab pertanyaannya Yohanes, parameter apa saja yang digunakan dalam permodelan? Biasanya untuk parameter itu seperti kayak tekan, suhu, dan kecepatan ada di PPT-nya yang tadi di slide 13, Yohanes. Itu kan menjelaskan tuh berbagai parameter seperti tekan, suhu, dan kecepatan akan diatur secara fisik menggunakan alat pengukur model fisik yang dirancang menggunakan paket CAD. Untuk Yohanes, gimana Yohanes? Jelas? Atau ada yang kurang Yohanes? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Taufik. Nah, izin menjawab untuk pertanyaan Mirja ya.
apa peran kegunaan dari koordinat kartesian dalam penelitian ini. Peran koordinat kartesian itu supaya dia menentukan ikon perintah geometri simpul dan tepi pada modelnya. Jadi pada saat dibuat dia itu menunjukkan ikon geometri simpul dan tepinya. Seperti itu Mas Mirja. Gimana Mas Mirja? Ada tanggapan nggak? Oke, berarti buat simpulnya itu ya? Buat nentuin simpul. Oke. Iya, benar. Ya. Terima kasih Mas Mirja. Izin menjawab pertanyaannya Alvin. Untuk selain jangka sorong digital bisa menggunakan mistar atau yang bisa kita sebut itu penggaris sih, Vin. Gimana Vin? Cukup jelas? Ya, oke, sama-sama Alvin. Permisi Pak Demora, ini kita cukupkan saja bagaimana? Ya, untuk pertanyaannya sudah berapa pertanyaan yang sudah masuk? Ya Pak, maaf Pak. Pertanyaannya sudah berapa pertanyaan yang sudah masuk? Yang sudah masuk tuh 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Untuk semua kelompok sudah memberikan pertanyaan ya? Atau ada kelompok yang belum? Oh berarti harus semua kelompok gitu Pak? Ya, jadi supaya ada proses diskusi ya, karena perkuliahan itu kan ada dialog atau diskusi antara dua bagian. Jadi ada yang melakukan presentasi, nanti ada diskusi. Baik Pak. Itu kenapa saya mengharapkan seperti itu. Ya, beda halnya dengan kita menonton televisi atau menonton film bioskop ya. Itu dialognya monolog itu ya nonton aja, nggak perlu banyak tanya, nggak perlu jadi ikutin alur cerita aja. Jadi di bagian ini yang lebih menariknya itu perkuliahan itu dialognya berubah menjadi bukan berubah ya, maksudnya yang awalnya monolog mendengarkan berubah menjadi dialog. Jadi ada yang namanya dialog itu kan ada dua
bagian, ada yang cerita, ada yang mendengar, ada cerita, ada dengar, ada cerita. Nah, yang mendengar nanti memberikan komentar atau memberikan perspektif atau sudut pandang yang lain atau diskusikan hal yang lain, itu yang di bagian ini yang kita harus sering sering latih ya, karena harus sering dilakukan. Oke, bisa dilanjutkan untuk bagian dari kelompok yang belum bisa berikan. Ya, baik Pak.
Izin menjawab pertanyaan dari Dwi Lia. Kan pertanyaannya yang menjadi perbedaan antara aliran fluida pada intake manifold ya. Biasanya kalau di intake perbedaannya ini dari ukuran pada diameter pipa. Kalau yang standar misalnya suatu kendaraan pakai 25, kalau untuk mau campuran udara dan bahan bakarnya semakin meningkat dan semakin banyak, berarti digunakan yang lebih besar kalau dimodifikasi itu. Habis itu biasanya kalau yang standar permukaan dalamnya itu masih suka bergelombang, jadinya tidak rata gitu. Habis itu kalau yang udah dimodifikasi itu biasanya ini ya, halus pada aliran fluida intake-nya. Kalau yang standar tuh biasanya masih bertabrakan gitu fluidanya. Gimana Dwi? Apa ada yang... Baik, gua izin nambahin dah. Oke, monggo Dwi. Kalau untuk setahu saya juga untuk intake manifold modifikasi itu fluidanya lebih cepat ya dibandingkan dengan fluida standar. Terus juga kemudian juga nggak jauh beda sih. Memang kecepatannya aja lebih cepat itu setelah dimodifikasi. Seperti itu sih. Ya, untuk pertanyaan sudah berapa tadi?
Mohon maaf Pak, sebelumnya suaranya tidak terdengar Pak. Bisa sekarang suara suaranya sudah keluar ya di virtual Zoom. Sudah, Pak, sudah. Oke, tadi sudah berapa pertanyaan yang masuk di bagian yang tadi dituliskan pertanyaannya? Nah, untuk pertanyaan sudah 7 pertanyaan Pak. Oke, bisa ditutup dari diskusinya ya, dari kelompok pertama. Kelompok 1 bisa ditutup untuk presentasinya. Oh, baik Pak. Nah, sekian, terima kasih dari kelompok 8 ya. Nah, atas presentasi. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Ya, di akhir perkuliahan ya, kita sekitar ada 30 menit berakhir karena sampai jam berapa? 15.30. Sebelum kelasnya ditutup, ada yang ingin ditanyakan dari materi slide PowerPoint tadi yang saya presentasikan atau yang ditampilkan. Masih ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Jadi mempelajari CFD itu fungsinya CFD yang perlu lagi diingat lagi, CFD merupakan tools atau sama saja dengan alat. Tools itu adalah alat. Tools atau alat yang berfungsi untuk membantu. Jadi tujuan itu adalah membantu untuk pekerjaan engineer. Nah, karena dia membantu, yang perlu kita ketahui lagi, tools itu yang membuat adalah manusia, human, atau orang yang membuat tersebut, atau engineer juga yang membuat, engineer juga dari berbagai macam gabungan disiplin ilmu. Ada ilmu komputasi, kemudian ilmu fluid mekanik, mekanika fluida, kemudian ada dari bidang ilmu sains chemistry, kimia karena berhubungan dengan campuran, lalu juga di bidang fisika dan bidang yang lainnya. Penggabungan dari berbagai macam multidisiplin ini nanti bisa dipergunakan tools dari CFD tersebut untuk berbagai kebutuhan ya, keperluan untuk mensimulasikan aliran fluida apa yang ingin dipelajari. CFD berkembang, CFD terus mengalami perubahan, upgrading, update dari model-model CFD itu dikembangkan terus dari berbagai macam hasil riset atau dari hasil penelitian, kemudian dari perkembangan kemajuan teknologi komputasi juga memberikan kontribusi yang mempengaruhi dari software CFD yang ada tersebut. Software itu adalah alat yang kita sendiri yang mengendalikan atau melakukan setting. Jadi CFD tidak bisa mengatakan hasilnya atau memberikan conclusion ya, atau memberikan kesimpulan dalam tampilan post processing. Yang tadi ada post processing itu adalah tampilan gambar yang berwarna-warni.
CFD tidak bisa mengatakan software CFD ya, tools CFD itu tidak bisa mengatakan dia bisa menilai diri sendiri. Artinya software CFD tidak bisa menilai dirinya sendiri, artinya dia tidak mengatakan bahwa simulasi ini salah, apakah simulasi ini benar, apakah simulasi ini keliru, ataukah simulasi ini tepat, apakah simulasi ini sesuai. Yang bisa menentukan sendiri itu adalah penggunanya atau yang menggunakan software tersebut. Yang menggunakan software tersebut bisa menyebutkan atau memberikan keterangan, penjelasan bahwa hasilnya sudah sesuai, sudah tepat, atau tidak, atau belum. Nah, bisa mengatakan hal tersebut, bisa menceritakan hal tersebut apakah sudah benar atau tidak, ya ada ilmu-ilmu basic atau ilmu-ilmu dasar lagi yang perlu diperkuat lagi. Ya, ilmu basicnya adalah ilmu fluid mekanika fluida. Itu adalah ilmu dasarnya, ilmu fundamental dari CFD, mekanika fluida, yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Lalu dari hasil post processing tersebut bisa memberikan berbagai macam informasi, bisa juga memberikan video, animasi, dan di bagian selanjutnya membantu untuk menyusun kesimpulan dari desain atau dari rancangan atau dari prototipe atau dari produk yang dibuat tersebut, apakah sudah optimal atau belum mencapai nilai yang optimal. Oke, baik, sebelum kelas berakhir, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum terpikirkan apa yang mau ditanyakan atau sudah ada gambaran dari mata kuliah CFD ini, saya rasa untuk perkuliahan di minggu ini cukup sampai di sini, pertemuan virtual Zoom-nya. Kemudian untuk selanjutnya, karena mata kuliah CFD ini merupakan ada bagian komponen penilaian, absen, tugas, UTS, UAS, dan bagian tugasnya itu cukup besar ya, 30%. Nanti ada tugas mandiri atau tugas sendiri yang nanti coba Anda explore dari CFD tersebut. Untuk tugas-tugas mandiri, tugas individu akan diinformasikan melalui Edmodo, jadi sering-sering membuka Edmodo di bagian untuk tugas mandirinya di postingan Edmodo. Nanti akan dikirim selama 1 minggu perkuliahan. Nanti kalau misalnya tidak ada tugas mandiri, berarti untuk minggu ini kalau tidak ada yang saya kirimkan atau tidak saya berikan tugasnya, berarti tidak ada tugas untuk minggu ini. Tapi kalau misalnya ada postingan atau ada kiriman, berarti ada tugas yang diberikan untuk tugas mandiri dalam hitungan 1 minggu. Hitungan 1 minggu itu adalah kalau misalnya kalau ini adalah hari Selasa, nanti minggu berikutnya kita ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Itu adalah 1 minggu batas waktunya. Oke, sebelum closing ditutup, saya ucapkan selamat sore semuanya. Semoga sehat semua. Saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.